Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit pagi itu cerah, seolah mengerti bahwa ada kebahagiaan yang menanti di hari ini. Aira berdiri di depan cermin, mengenakan toga berwarna hitam dengan selempang emas bertuliskan lulusan terbaik fakultas. Tangannya gemetar sedikit saat ia memperbaiki kerudung. Bukan karena gugup, tapi karena haru yang belum selesai sejak tadi malam. Ibunya masuk ke kamar sambil membawa setangkai mawar putih. Untuk putri ibu yang luar biasa, ucapnya sambil memeluk Aira erat-erat. Ayah sudah di mobil. Kita berangkat sebentar lagi, tambah ibunya, senyum hangat tak lepas dari wajahnya. Sesampainya di aula kampus, suasana begitu semarak. Para mahasiswa berkumpul, tangis dan tawa bercampur menjadi satu. Aira melangkah perlahan, menyapa beberapa dosen, berfoto dengan sahabat-sahabatnya, tapi matanya sesekali menoleh mencari satu wajah yang belum muncul. Saat namanya dipanggil ke atas panggung, Aira menggigit bibir, menahan air mata. Ia menerima ijazah dan penghargaan, lalu membungkuk hormat pada rektor, dan menatap para undangan. Di deretan kursi paling depan, ayah dan ibunya tersenyum bangga. Di sisi lain, ia melihat Abi dan Umi Abian. Namun, tak ada tanda-tanda Abian. Aira turun dari panggung dengan langkah ringan yang diselimuti rasa kecewa kecil. Tapi ia mencoba mengerti mungkin pekerjaan Abian tak bisa ditinggalkan. Acara hampir selesai ketika salah satu panitia memanggilnya ke sudut aula. Aira, ada yang menitipkan ini. Sebuah kotak kecil disodorkan kepadanya. Di dalamnya, sebuah kunci USB kecil dan kartu sederhana bertuliskan. Bukan hadiah mewah, hanya sebuah ingatan kecil tentang kamu yang berjuang dan menang. Klik saja, aku menunggumu di tempat biasa, Abian. Aira buru-buru membuka file di laptop sahabatnya. Sebuah video muncul kompilasi foto dan cuplikan singkat perjuangannya selama kuliah, dari awal ospek, organisasi, hingga masa-masa ia sakit. Disertai suara Abian yang membaca surat Ar-Rahman lembut di latar belakang. Hati Aira menghangat. Ia menutup laptop, matanya sudah basah. Aira segera menuju taman kecil di belakang kampus tempat mereka pernah berbicara setelah ia pulih dari kecelakaan. Dan di sana, Abian berdiri mengenakan kemeja biru langit dan jas abu lembut, wajahnya tenang, tapi sorot matanya penuh haru. Aku tahu kamu kecewa tadi pagi, ucap Abian pelan, tapi aku ingin kamu ingat hari ini bukan hanya karena ijazah atau toga itu, tapi karena kamu sadar, kamu sudah sejauh ini. Dan aku ingin ada di sana, mendampingi semua langkahmu setelah ini. Aira menatapnya, tak bisa menahan air mata. Ia mengangguk pelan. Aku sempat merasa tak pantas menerima kebahagiaan sebesar ini, gumam Aira. Tapi sekarang aku ingin belajar menerima, bukan karena semua sempurna, tapi karena aku tahu Allah menuliskannya dengan penuh kasih. Abian mendekat, menunduk sedikit. Dan aku akan terus ada, bukan untuk menyempurnakanmu, tapi untuk membersamai. Dalam tawa, luka, dan hari-hari biasa sekalipun. Mereka berdiri dalam diam. Tapi di antara mereka, ada rasa yang tak perlu dijelaskan lagi. Hari itu bukan akhir, tapi permulaan yang penuh harapan. Setelah hari wisuda yang penuh kejutan itu, hari-hari Aira dan Abian berjalan dalam ritme baru, perlahan tapi pasti. Bukan lagi hanya sepasang teman yang saling menguatkan, mereka kini calon pengantin yang sedang menyusun kisah mereka sendiri. Pernikahan bukan sekadar tentang hari besar dan gaun indah bagi Aira. Ia tahu, menikah adalah tentang kesiapan hati, tentang keberanian membangun rumah yang mungkin tak selalu hangat, tapi harus terus dijaga. Kita sepakat untuk sederhana, ya, ucap Aira saat suatu sore mereka duduk di bawah rindangnya pohon ketapang kampus.
Abian mengangguk, senyum tenang mengembang di wajahnya. Justru itu yang membuatku tenang. Bukan kemewahan yang kuinginkan, tapi rumah yang bisa kupeluk saat lelah. Hari-hari mereka dipenuhi dengan pertemuan keluarga kecil-kecilan, diskusi soal undangan, rencana akad, dan tempat sederhana untuk resepsi. Mereka sepakat hanya mengundang keluarga dekat, tetangga, serta teman-teman terdekat. Di rumah Aira, Aira duduk di ruang tamu, memangku buku catatannya yang penuh dengan coretan daftar kebutuhan. Ibunya duduk di sampingnya, sesekali tersenyum melihat kesungguhan putrinya. Ibu, Aira masih merasa takut. Ibunya menoleh, menggenggam tangan Aira. Itu wajar, tapi ibu percaya, ketakutanmu akan berubah jadi kekuatan, kalau kau terus berdoa dan bersandar pada Allah. Abian itu orang baik, nak. Bukan sempurna, tapi ia akan berusaha. Aira tersenyum, matanya berkaca. Iya, Bu. Aira juga mau belajar jadi baik, untuk dia. Di rumah Abian, Abi dan Umi duduk berhadapan dengan Abian. Mereka sedang membahas rencana akad. Abian yakin dengan tanggal yang telah dipilih. Tanya Abi. Insya Allah, Abi. Setelah Aira selesai sidang skripsinya nanti, kita beri waktu 1 bulan persiapan. Abian sudah minta izin cuti juga untuk 2 minggu. Umi menatap putranya dalam-dalam. Ibu senang kamu sudah sampai di titik ini, Yan. Semoga rumah tangga kalian jadi jalan kebaikan, ya. Hari-hari jelang akad penuh warna. Aira dan Abian tetap saling menjaga batas. Komunikasi mereka masih penuh kehati-hatian, tapi juga lebih hangat dari sebelumnya. Ada gurauan kecil, ada doa yang saling disisipkan, dan ada rasa yang mulai percaya bahwa mereka akan baik-baik saja, selama mereka mau terus berpegangan padanya. Malam sebelum akad, Aira duduk sendiri di kamarnya, menulis di buku hariannya. Besok aku akan menikah. Bukan dengan cinta yang penuh janji manis, tapi dengan lelaki yang doanya pernah diam-diam menyelip dalam hatiku. Aku masih belajar, masih takut, tapi aku tahu perjalanan ini adalah takdir yang sudah lama mengetuk hatiku. Semoga Allah meridai garis takdir ini. Pagi itu langit bersih. Awan tipis menggantung malu di antara cahaya mentari yang pelan-pelan menyusup ke sela jendela rumah Aira. Suasana rumah berbeda dari biasanya, lebih ramai, lebih hangat, dan lebih haru. Di kamar Aira duduk mengenakan gaun putih yang anggun, wajahnya ditaburi riasan tipis. Hatinya berdebar, bukan karena takut tapi karena ia sadar, hari ini adalah awal dari sebuah lembaran baru. Hari ketika namanya akan disandingkan dengan nama lelaki yang dahulu pernah ia tinggalkan tapi akhirnya kembali ke dalam pelukannya dengan cara yang paling indah melalui ikatan halal yang diberkahi. Hari ini Aira jadi akan menjadi istri orang. Ujar ibunya, suaranya lirih namun syarat makna. Aira tersenyum tipis. Iya, Bu. Aira masih gemetar, tapi juga tenang, ada rasa yang gak bisa dijelasin. Itu namanya Rida, nak, ucap sang ibu sambil membenarkan kerudung putih lembut yang menjuntai di pundak Aira. Insya Allah, kamu akan baik-baik saja. Di kediaman Aira, halaman belakang sederhana diubah menjadi tempat akad. Karpet putih terbentang. Kursi-kursi tersusun rapi dengan hiasan bunga kering dan daun-daun eukaliptus. Tak ada dekorasi mewah, tak ada keramaian yang berlebihan. Hanya kehadiran orang-orang yang mencintai mereka. Abian datang bersama Abi dan Umi. Langkahnya mantap, namun wajahnya tak bisa menyembunyikan gugup. Di tangannya ada sebuah kotak kecil berisi cincin, dan di dadanya ada doa yang tak henti-henti ia ucapkan sejak subuh tadi. Prosesi akad pun dimulai. Abian duduk menghadap ayah Aira. Suasana sunyi, hanya suara saksi dan penghulu yang terdengar. Muhammad Abian Al-Baihaqi bin Kh. Mahrus Baihaqi, saya nikahkan engkau dengan putriku Aira Zahira binti Bapak Sofyan dengan mas kawin seperangkat alat salat dan emas 25 gram tunai. Sejenak dunia seakan diam. Semua mata menatap satu sosok, yaitu Abian.
Lelaki yang dulu sempat menutup pintu hatinya, kini berdiri dengan mata berkaca-kaca. Saya terima nikahnya Aira Zahira binti Bapak Sofyan dengan mas kawin tersebut tunai. Suara itu terdengar tegas penuh keyakinan. Seisi ruangan berseru, sah, sah, sah. Tangis pelan pun tak tertahan, baik dari pihak keluarga Aira maupun keluarga Abian. Bahkan beberapa sahabat Aira ikut mengusap air mata yang jatuh tanpa mereka sadari. Setelah akad, Aira digandeng keluar oleh ibunya. Pandangannya bertemu dengan Abian yang kini telah sah menjadi suaminya. Langkah mereka bertemu di tengah halaman, di bawah langit biru yang menjadi saksi janji suci mereka. Saat tangan mereka bersatu dalam satu genggaman, tak ada yang mereka ucapkan, hanya pandangan dalam yang penuh dengan makna. Kita bukan sempurna, ucap Aira lirih, tapi semoga Allah ridha menyatukan dua kekurangan ini. Abian menatap lembut, amin, aku gak minta apa-apa lagi selain bisa jadi imam terbaik buat kamu. Di sisi lain, Nisa dan Dinda saling menatap dengan mata yang sembab. Akhirnya ya, Din. Semua luka itu berakhir bahagia. Ucap Nisa melihat pancaran kebahagiaan dari mata sahabatnya. Iya, ini bukan kisah cinta yang mudah. Tapi mereka layak dapat akhir seindah ini. Ucap Dinda. Abi dan Umi Abian juga tak kalah terharu. Abi memeluk istrinya pelan. Lihatlah, Bi. Allah mengganti semua luka anak kita dengan bahagia yang lebih besar. Ucap Umi Abian. Dan Aira adalah obat yang tak pernah kita sangka, tapi selalu kita harapkan. Imbu Umi. Menjelang sore, Aira dan Abian berpamitan kepada kedua orang tua Aira. Ayah, Ibu, Aira minta doa restu. Aira pamit, ucap Aira sembari mencium tangan kedua orang tuanya. Pelukan panjang tak terhindarkan. Tangis haru mengalir dalam diam. Bahagialah, sayang. Jangan takut, rumah kalian nanti tidak harus sempurna, yang penting saling melengkapi satu sama lain. Ucap Ibu Aira. Ketika mobil Abian melaju pelan meninggalkan rumah masa kecil Aira, ia menoleh ke belakang sejenak. Menatap rumah penuh kenangan dan senyuman orang tuanya. Lalu menatap ke depan. Di dalam mobil Abian menggenggam tangannya erat. Di sana masa depan sudah menunggu mereka. Rumah itu tidak besar, tapi hangat. Dindingnya berwarna putih lembut, dengan aksen kayu di beberapa sudut. Pekarangan kecil di depan rumah diberi pot-pot bunga yang dirawat sendiri oleh Umi sebelum mereka datang. Dan kini, rumah itu bukan hanya tempat tinggal Abian tapi juga menjadi rumah baru Aira. Hari pertama mereka sebagai pasangan suami istri dimulai dengan kesunyian yang canggung. Aira masih menyesuaikan diri. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan meski masih kikuk mengatur dapur yang baru dikenalnya. Abian, yang terbiasa hidup rapi dan teratur, berusaha tidak terlalu mengomentari hal-hal kecil istrinya, meskipun sesekali ia tersenyum melihat Aira salah menaruh sendok atau membalik baju saat menjemur. Ini kamu pakai gula atau garam, sayang? Tanya Abian sambil menahan tawa saat mencicipi teh buatan Aira. Aira memutar mata, aku ngantuk banget waktu bikin tadi, Mas. Berarti besok kita bikin bareng, ya? Biar manisnya pas, ucap Abian. Mereka masih belajar tentang membagi waktu, tentang komunikasi, tentang menghormati batas ruang pribadi masing-masing. Tapi ada satu hal yang selalu sama setiap harinya, mereka tidak pernah membiarkan satu hari pun berlalu tanpa saling minta maaf sebelum tidur. Keesokan hari di ruang tengah, Aira masih terbiasa duduk menyendiri dengan bukunya, sedangkan Abian lebih suka mengobrol atau mendengarkan ceramah. Tapi malam itu, ketika Aira mendekat sambil membawa 2 cangkir teh dan duduk di sebelah Abian, hatinya hangat tak perlu banyak kata. Kamu suka tehku kali ini, Mas? Ucap Aira. Abian mengangguk sambil mencicipi, manis. Kayak kamu. Aira tersenyum kecil, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Abian untuk pertama kalinya sejak akad. Aku masih belajar,
Yan, tapi aku ingin rumah ini terasa seperti rumah sungguhan. Kita belajar bareng. Rumah ini bukan cuma dinding dan atap tapi tempat dua hati belajar saling menerima dan memahami. Meski ada manisnya, tentu tidak semua hari berjalan mulus. Pernah suatu pagi, Aira kesal karena Abian menaruh buku-bukunya sembarangan. Pernah juga Abian kecewa karena Aira terlalu sibuk dengan pekerjaan rumah dan mengurus dirinya sampai lupa makan sampai sakit. Tapi keduanya belajar menahan ego, duduk bersama, dan membicarakan apa yang mengganggu bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menjaga. Umi dan Abi sesekali datang, membawa makanan atau sekadar mengingatkan Aira untuk istirahat. Rumah tangga itu seperti kebun, Aira, dirawat tiap hari. Kalau ada duri, jangan dibuang tanamannya. Cukup bersihkan durinya saja, pesan Umi suatu sore. Aira mendengarkan dengan saksama. Ia tahu, ia belum sepenuhnya siap menjadi istri yang sempurna. Tapi hari demi hari, cintanya kepada Abian tumbuh bukan karena hal-hal besar melainkan karena kebaikan-kebaikan kecil yang terus diulang. Dan malam itu, di teras rumah kecil mereka Aira dan Abian duduk berdua, menatap langit. Mas pernah ngebayangin kita bisa sejauh ini? Tanya Aira pelan. Abian menggeleng. Nggak pernah. Tapi Mas tahu, semua luka dulu bukan sia-sia. Allah menyatukan kita di waktu yang paling tepat. Aira beruntung bisa menjadi bagian dalam hidup Mas Abi. Ucap Aira menatap Abian penuh kehangatan. Mas yang jauh lebih beruntung mendapatkan istri seperti Aira. Mas minta maaf kalau selama ini punya salah sama Aira, tapi Mas janji akan berusaha membahagiakan Aira selamanya. Ucap Abian memegang tangan Aira. Aira tersenyum dan memeluk Abian karena kali ini, ia tahu rumah bukan lagi tempat ia kembali dari luar. Tapi tempat ia kembali dari lelah, dari kecewa, dari apapun itu dan selalu ada seseorang yang menanti. Seseorang yang dulu ia kira hanya akan jadi cerita yang gagal. Tapi nyatanya jadi rumah. Waktu berjalan begitu cepat, 1, 2, 3 bulan, lalu tahun pertama pun berlalu. Aira dan Abian hidup dalam ketenangan. Rumah kecil mereka kini lebih tertata. Rak buku diisi dengan koleksi Abian dan dapur sudah menjadi wilayah Aira. Walau kadang Abian ikut membantu, sekadar memotong bawang atau membuat minuman kesukaan Aira. Namun, ada ruang kosong di hati mereka yang belum terisi. Setiap kali datang tamu dan bertanya dengan senyum, "Udah isi belum?" Aira hanya menjawab dengan senyum yang juga dibuat-buat. Abian juga tak pernah menunjukkan raut kecewa. Ia selalu bilang, "Belum waktunya mungkin." Tapi Aira tahu suaminya pun menanti. Di malam-malam panjang, kadang Aira diam-diam menangis di atas sajadahnya. Kadang Abian memeluk tubuh mungil istrinya dari belakang saat ia tak bisa tidur. Tak ada yang mereka sesali, hanya rindu akan suara tangis kecil di rumah yang kini terasa sunyi di pagi hari. "Mas, boleh aku bicara sesuatu?" Ucap Aira dengan menunduk sembari memainkan ujung kerudungnya. "Boleh sayang, ada apa?" Ucap Abian menutup buku di tangannya memandang lembut wajah Aira lalu duduk mendekat ke arahnya. Kalau aku nggak bisa ngasih Mas anak Mas Abi boleh nikah lagi." Aira ikhlas, ucap Aira. Aira menatap wajah Aira. "Apa maksudmu Aira? Kenapa kamu tiba-tiba bicara seperti itu?" Ucap Abian tertegun alisnya mengerut. Aira tahu Mas Abi ingin punya banyak anak, rumah ini terlalu sepi dan Aira belum bisa kasih Mas Abi keturunan. Aira nggak mau jadi penghalang kebahagiaan Mas Abi. Ucap Aira dengan tersenyum getir. "Aira dengar Mas baik-baik. Mas nggak menikahi Aira karena ingin punya banyak anak. Mas menikahi Aira karena ingin hidup bersama dalam suka dan duka walaupun kita nggak akan punya anak. Selama Aira di sini Mas nggak pernah merasa kurang." Ucap Abian menggenggam tangan Aira. Mata Aira mulai berkaca-kaca, tapi Aira takut Mas kecewa, takut Mas Abi pura-pura kuat padahal tidak. Ucap Aira.
Abian mengusap pipinya yang mulai basah. Kalau soal anak itu urusan Allah, tapi cinta dan pilihan hatiku itu tetap kamu. Jangan pernah tawarkan hati Mas untuk orang lain, Aira. Karena hati Mas gak akan pernah kemana-mana. Ucapnya, maaf Mas, Aira hanya ingin Mas bahagia. Ucap Aira terseduh dalam pelukan Abian. Mas sangat bahagia, sayang. Bahagia karena Allah titipkan kamu dalam hidup, Mas. Kamu sudah cukup dan selalu cukup bagi Mas Abi. Ucap Abian. Aira mengangguk, air matanya jatuh. Ia tahu, cinta yang tumbuh dalam penantian bukan cinta yang lemah melainkan yang paling kuat. Pagi di rumah sakit. Setelah beberapa kali konsultasi, Aira memulai program untuk meningkatkan peluang hamil. Obat, suntikan hormon, dan serangkaian pemeriksaan ia jalani. Abian selalu di sampingnya. Ia tak pernah mengeluh, bahkan memijat tangan Aira saat istrinya takut disuntik. Sakit? Tanya Abian dengan raut wajah khawatir. Aira menggeleng. Enggak, asal Mas Abi di sini, sakitnya enggak terasa. Di balik doa-doa mereka, ada rasa yang tak terucap takut, cemas. Tapi juga keyakinan bahwa Allah Maha Tahu waktu yang tepat. Setiap malam Jumat, mereka menghabiskan waktu dengan membaca surat Maryam bersama. Setelahnya, mereka saling mendoakan dalam diam. Tak ada yang berubah dari cinta mereka, kecuali satu hal yaitu cinta yang lebih matang, lebih sabar, lebih siap menerima apapun takdir yang datang. Sore itu langit berwarna oranye lembut. Aira berdiri di dapur dengan celemek sederhana melilit pinggangnya. Tangannya sibuk menyiapkan hidangan kesukaan Abian. Tapi entah mengapa, sejak tadi perutnya terasa aneh. Mual tiba-tiba dan kepalanya terasa ringan. Aira mencoba bertahan, mengaduk perlahan sambil menahan rasa tak nyaman. Mungkin karena belum makan dari pagi. Gumamnya pelan sambil mencoba tersenyum pada dirinya sendiri. Namun langkahnya goyah, saat ingin mengambil mangkuk, tubuhnya limbung semua berubah gelap. Beberapa saat kemudian, suara pintu terbuka tergesa-gesa. Assalamualaikum, Aira, sayang, panggil Abian dari ruang tamu, tak ada jawaban hatinya mulai tak tenang. Langkah cepat membawanya ke dapur dan seketika dadanya tercekat. Aira. Serunya panik saat melihat tubuh istrinya tergeletak di lantai. Nafasnya tercekat. Tanpa pikir panjang, Abian mengangkat tubuh Aira ke dalam pelukannya. Ya Allah, Aira, bangun sayang, kamu kenapa? Bisiknya terguncang. Ia segera membawa Aira ke rumah sakit, jantungnya berdegup keras sepanjang perjalanan, tak henti-henti menyebut nama Allah di antara napasnya yang gelisah. Abian menggenggam tangan Aira erat di ruang IGD. Wajahnya masih pucat, jantungnya masih berdegup tak karuan meski kini Aira sudah mulai siuman. Abian, lirik Aira dengan suara lemah, matanya membuka perlahan. Alhamdulillah, Aira, kamu sadar. Abian menunduk, mencium punggung tangan istrinya. Kamu bikin aku takut setengah mati. Aira menatap wajah suaminya yang tampak sangat lelah. Aku kenapa? Sebelum Abian menjawab, dokter masuk dengan membawa berkas hasil pemeriksaan. Pak Abian, Bu Aira, ucap dokter sambil tersenyum tipis. Istrinya hanya kelelahan dan tekanan darahnya sedikit menurun tapi ada satu kabar baik yang ingin saya sampaikan. Keduanya menatap dokter penuh tanya. Selamat ya, Bu Aira positif hamil. Usia kandungan masih sangat awal. Sekitar 5 minggu. Aira terkejut, menutup mulut dengan tangan, matanya langsung berkaca-kaca. Abian tak bisa berkata-kata. Wajahnya berubah, kaget lalu penuh haru. Ia langsung memeluk Aira dengan hati-hati. Sayang, kita bakal jadi orang tua. Ucap Abian terharu. Aira hanya mengangguk, air mata haru menetes dari sudut matanya. Aku nggak ngangka, Mas. Abian menatap istrinya penuh syukur. Ini hadiah paling indah. Allah kabulkan doa kita, Aira. Kamu hebat, kamu luar biasa. Akhirnya doa-doanya terjawab di waktu yang tepat dengan cara yang tak pernah ia duga.
Sesampainya di rumah, Abian dan Aira masuk ke kamar. "Pelan-pelan sayang, Mas ambil minum dulu ke dapur," ucap Abian lalu Aira menganggukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, pintu rumah baru saja terbuka saat deru mobil terdengar berhenti di halaman. Tak butuh waktu lama, Abi dan Umi Abian, serta ayah dan ibu Aira, turun dengan wajah panik. "Mana Aira? Gimana keadaannya?" tanya ibu Aira begitu membuka pintu rumah, matanya mencari putrinya dengan cemas. Abian segera keluar dari kamar, menggandeng tangan Aira yang kini sudah jauh lebih baik. Aira tersenyum menenangkan, meski tubuhnya masih sedikit lelah. "Ibu, ayah, Abi, Umi, Aira sudah jauh lebih baik, alhamdulillah," ucap Abian sambil membantu Aira duduk di sofa. Semua segera mengelilingi mereka. "Kenapa kalian nggak bilang dari tadi? Kalian bikin kita semua cemas," ucap Abi dengan suara sedikit berat, namun tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Abian menghela napas perlahan, kemudian duduk di samping Aira dan menggenggam tangannya erat. "Maaf ya, kita nggak mau bikin panik. Tapi justru karena itu, kami ingin kasih kabar langsung." Ia menatap seluruh orang tua mereka satu persatu, lalu kembali menatap Aira. Senyum kecil terukir di wajahnya sebelum ia berkata pelan, "Aira hamil." Hening sejenak, lalu serentak wajah semua orang tua mereka berubah, dari panik menjadi penuh haru. Ibu Aira langsung menutup mulut, menahan isak bahagia. "Alhamdulillah," gumam ayah Aira, menepuk pundak menantunya dengan bangga. Umi dan Abi pun ikut tersenyum lebar. "Akhirnya, setelah sekian lama menanti," ucap Umi, air matanya menetes perlahan. Aira menunduk haru, merasakan pelukan hangat dari ibu dan Umi. "Kami belum bisa banyak, tapi insya Allah akan menjaga amanah ini sebaik mungkin." Dan malam itu, rumah kecil mereka dipenuhi doa-doa dan harapan. Bahagia yang sederhana, tapi begitu dalam dan akhirnya, kabar kehamilan itu menjadi awal dari babak baru kehidupan mereka. Hari-hari berjalan pelan namun penuh warna bagi Aira dan Abian. Kehamilan Aira yang kini memasuki bulan keempat membawa cerita-cerita baru dalam rumah mereka yang sederhana tapi hangat. Setiap pagi tak pernah sepi dari tawa, rengekan manja, atau wajah masam Aira yang sedang mood swing parah karena keinginan tak masuk akalnya yang harus segera dipenuhi. Suatu pagi, Aira tiba-tiba memeluk bantal guling dengan ekspresi merana. "Mas, aku pengen makan es krim rasa jambu biji tapi yang di blender sama potongan nata de coco dan harus disajikan pakai sendok kayu," rengeknya dengan wajah memelas. Abian yang baru selesai salat duha hanya bisa terkekeh. "Masya Allah, rasa es krimnya kayak tugas akhir kuliah. Tapi baiklah, tunggu sebentar ya." Suami siaga segera beraksi, jawabnya sambil buru-buru mengenakan jaket dan bergegas keluar rumah. Sesampainya di rumah, Aira menyambutnya dengan mata berbinar. Tapi setelah satu suap, dia langsung meringis. Kok rasanya kayak kenangan pahit," ujarnya dramatis sambil mendorong mangkuknya. Abian tertawa geli. "Tadi mintanya jambu biji, bukan kenangan mantan," candanya sambil mengelus pelan perut Aira. Perubahan sikap Aira selama kehamilan seringkali membuat Abian terkejut. Dari yang biasanya lembut dan kalem, kini bisa tiba-tiba mengomel karena kaus kaki Abian tergeletak sembarangan. "Masya Allah, Mas, itu kaus kaki. Udah kayak bangkai ikan asin nyasar di karpet baru," kata Aira sambil menutup hidung. Abian cengengesan, pura-pura merunduk sambil memungut kaus kaki itu. "Maaf, calon ibu dari anakku, akan kucuci sendiri pakai air bunga mawar sekalian bunga 7 warna kalau perlu," jawabnya manis. Tapi sekeras apapun Aira marah, satu pelukan dari Abian dan sepotong roti pandan favoritnya, selalu bisa meredakan segalanya. Di dapur selalu jadi tempat paling ramai sekarang. Aira yang sedang mencoba resep baru, kadang harus menghadapi Abian yang suka iseng. Saat Aira sedang mengaduk adonan kue,
Abian datang dari belakang dan meletakkan dagunya di bahu Aira. Aduknya pelan, nanti bayinya ikut pusing, bisiknya pelan. Aira tertawa. Kamu itu ya, gangguin terus. Tapi kamu cantik banget kalau lagi masak, tambah Abian sambil mencubit pipi istrinya yang mulai bulat. Hush, nanti ku aduk sekalian kamu, ancam Aira pura-pura marah. Setiap hari ada aja kelakuan lucu Aira. Malam hari berlalu dan menjadi malam yang paling tenang bagi Abian. Di bawah lampu temaram kamar, ia tak pernah lupa mengusap lembut perut Aira sambil membacakan ayat-ayat Quran. Abi sayang kamu, dan kamu juga, ucapnya pada si kecil yang belum lahir. Aira memejamkan mata, hatinya hangat. Walau kadang tubuhnya lelah, rasa cintanya pada Abian justru terus tumbuh. Terima kasih ya, Mas, untuk semuanya, bisiknya lirih. Abian mencium keningnya pelan. Terima kasih juga karena sudah sabar dengan suami usil ini. Hari-hari itu terus berjalan, penuh warna, tawa, air mata, dan doa dalam diam. Kehamilan Aira bukan hanya tentang kehidupan yang sedang bertumbuh di dalam rahimnya, tapi juga tentang cinta yang semakin kuat, tentang dua hati yang saling menjaga dan saling bertumbuh. Rindu yang tumbuh sebelum pertemuan. Minggu pagi yang biasanya ramai oleh suara tawa dan keisengan Abian, pagi itu terasa sedikit berbeda. Aira masih bersandar di sofa, mengelus perutnya yang mulai membulat, sementara Abian terlihat gelisah mondar-mandir di depan meja kerja kecil di sudut ruang tamu. Sayang, Mas dapat panggilan dari Ustaz Rahim, ucap Abian akhirnya, menatap Aira penuh hati-hati. Beliau minta aku ngisi rangkaian kajian parenting dan pemuda selama 3 hari di luar kota. Aira menoleh, tersenyum tenang. Itu bagus, Mas. Kamu kan memang sering diminta ngisi. Aku nggak apa-apa, masih ada Abi, Umi, dan ayah sama ibu di sini. Abian duduk di samping Aira, menggenggam tangannya erat. Tapi, Mas merasa berat banget. Mas takut kelewatan momen penting sama kamu, sama anak kita. Bahkan suara detak jantungnya yang kemarin kita dengar di USG masih terngiang terus di kepala. Aira tertawa kecil, membelai pipi suaminya. Kamu lucu banget sih, Mas. Baru juga trimester kedua, udah takut ketinggalan momen. Tapi ini momen-momen pertama kita, Ra. Aku belum siap kehilangan satu pun. Bahkan kalau bisa, Mas pengen tiap Aira ngerasa mual, Mas ada. Tiap Aira senyum sendiri karena si kecil nendang pelan, Mas ada. Mas pengen banget ada. Aira memeluk lengan Abian, matanya ikut berkaca. Aira tahu, Mas. Aira juga pengen Mas Abi selalu ada di samping Aira. Tapi Mas juga punya amanah di luar rumah. Kita sama-sama lagi belajar kan, jadi orang tua, jadi pasangan yang saling mendukung. Aira yakin pasti anak kita bangga punya Abi seperti Mas Abian. Abian terdiam, matanya jatuh pada perut Aira yang mulai terlihat jelas di balik daster motif bunga. Ia mengusapnya pelan. Nak, Abi pergi sebentar ya. Doain lancar ya, supaya Abi cepat pulang ke kamu dan Umi. Hari keberangkatan pun tiba. Abian memandangi Aira di ambang pintu rumah dengan tatapan penuh rindu sebelum pergi. Nanti kabarin tiap kamu ngerasa mual, lapar, ngantuk, bahkan kalau cuma mau cerita soal drama Korea, pesan Abian sambil membenarkan selimut di bahu Aira. Aira tersenyum geli. Insya Allah. Kamu juga jangan lupa makan, istirahat cukup, dan jangan kelamaan mikirin aku terus, nanti kamu kangen berat. Udah kangen dari sekarang, tahu nggak? Jawab Abian sambil mencubit hidung Aira pelan. Selama Abian di luar kota, video call jadi rutinitas wajib mereka. Kadang Aira mengangkat dalam kondisi wajah bantal, rambut berantakan, dan tangan masih sibuk ngemil. Lihat nih, anak Mas Abi craving lagi. Kali ini pengen jambu disiram kecap manis. Abian tertawa terpingkal-pingkal. Masya Allah, lidah anak kita bakal punya cita rasa yang unik banget. Namun di balik semua itu,
rindu makin dalam tumbuh di hati mereka. Aira merindukan suara lembut Abian saat membacakan Quran sambil mengelus perutnya. Abian merindukan cengiran Aira tiap kali ngidamnya aneh-aneh. Rindu yang bahkan belum mengenal wujud si kecil, tapi sudah terasa nyata. Langit malam makin kelam saat Aira melangkah dengan susah payah di trotoar yang sepi. Lampu jalan samar menyinari wajah pucatnya yang basah oleh keringat dingin. Tubuhnya menggigil, dan setiap langkah terasa seperti menyeret beban berat. Sedikit lagi, kuat, kuat. Tapi tubuhnya tak bisa diajak kompromi. Lututnya goyah, dan matanya mulai gelap. Dalam 1 detik yang panjang, ia terjatuh di tepi jalan, tubuhnya menelungkup, tak sadarkan diri. Seorang wanita paruh baya baru saja keluar dari minimarket hendak menaiki mobil, matanya menangkap sosok tubuh yang tergeletak di tepi jalan. Ya Allah, astagfirullah, serunya panik. Dengan bantuan supir yang sedang menunggunya, wanita itu membawa Aira ke rumah sakit terdekat. Di dalam mobil, wanita itu menggenggam tangan Aira erat, terus-menerus membisikkan doa. Sabar ya, nak, sebentar lagi sampai. Sesampainya di rumah sakit, Aira segera ditangani tim medis. Setelah pemeriksaan awal dan observasi yang intens, dokter mengernyit saat melihat hasil USG dan tekanan darah Aira. Pasien mengalami preeklamsia ringan. Ada kemungkinan gangguan plasenta jika tidak diawasi dengan ketat. Kita perlu observasi lebih lama dan mungkin tindakan lebih lanjut saat mendekati waktu persalinan. Sementara itu dari kejauhan, Abian terus melihat layar ponsel. Tidak ada pesan masuk, tidak ada balasan. Hatinya makin berat. Kenapa perasaanku gak enak sekali? Ya Allah, tolong jaga Aira dan bayi yang dikandungnya. Ucap Abian melihat jendela kamarnya. Di ruang perawatan, Aira mulai membuka matanya perlahan. Lampu di atas kepala menyilaukan, dan aroma antiseptik membuatnya sadar ia ada di rumah sakit. Tubuhnya lemah, tapi hatinya masih berdebar, tangannya langsung meraba perutnya. Suster, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Gimana bayi saya, Sus? Tanya Aira. Suster yang sedang mencatat sesuatu langsung mendekat, tersenyum lembut. Alhamdulillah, ibu sudah sadar. Ucap suster dengan suara menenangkan. Tapi, bayi saya baik-baik saja, kan Sus? Mata Aira mulai berkaca-kaca, ia mencoba duduk, namun tubuhnya masih terlalu lemah. Suster sedikit terdiam, lalu menjawab perlahan, kita masih menunggu hasil pemeriksaan lengkap dari dokter, Bu. Dokter akan segera datang dan memberitahu secara langsung. Yang penting sekarang, ibu tenang dan jangan terlalu banyak gerak dulu. Air mata Aira mengalir tanpa suara. Bukan karena takut tapi karena perasaan bersalah. Ia tahu, ini bukan hanya soal kelelahan. Ini karena ia terlalu memendam sendiri. Dan kini, ia harus lebih kuat, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk bayi kecil di dalam perutnya dan untuk Abian, yang pasti sedang cemas di kejauhan. Aira terdiam di ranjang rumah sakit, menunggu dengan jantung yang berdegup cepat. Ketika pintu kamar terbuka dan dokter masuk dengan ekspresi serius, Aira tahu sesuatu tidak baik. Dokter menarik kursi, duduk di samping tempat tidur, lalu membuka map hasil pemeriksaan. Ibu Aira, ucapnya pelan. Kami sudah membaca hasil tes dan pemeriksaan lengkap. Aira menggenggam ujung selimutnya dengan erat. Ada apa, Dok? Dokter menghela napas sebelum berkata, ibu mengalami preeklamsia. Ini kondisi yang cukup serius pada kehamilan, terutama jika tidak diawasi ketat. Ada juga indikasi gangguan plasenta. Jika tidak ditangani dengan tepat bisa berbahaya, bahkan untuk nyawa ibu dan janin. Aira membeku. Suasana di ruangan terasa tiba-tiba sunyi. Dunia seakan berputar lebih lambat. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara yang keluar. Berapa besar risikonya? Tanyanya lirih. Kita akan berusaha semaksimal mungkin agar kondisi ibu dan bayi tetap stabil. Tapi ibu harus benar-benar menjaga fisik dan mental,
tidak boleh stres, tidak kelelahan sedikit pun. Aira menelan ludahnya yang terasa pahit. Pandangannya menerawang jauh. Lalu ia memandang dokter dalam-dalam. "Satu permintaan saya, Dok," tanya Aira dengan suara bergetar. "Tolong jangan beritahu siapapun, termasuk suami saya, tentang penyakit saya." Imbuhnya, dokter sempat terdiam, wajahnya penuh pertimbangan. "Ibu Aira, ini bukan kondisi yang bisa disepelekan. Anda mengalami preeklamsia, dan jika tekanan darah terus meningkat, bisa berisiko tinggi untuk Anda dan bayi." "Saya tahu, Dok," Aira memotong pelan. "Tapi saya juga tahu, kalau saya memberitahunya sekarang, dia pasti akan kembali dengan rasa panik, dan saya nggak mau bebani dia dengan rasa takut. Saya mohon, saya pasti akan memberitahunya tapi tidak sekarang." Dokter mengangguk perlahan, menghargai keberanian itu. "Baik, tapi kami tetap akan terus pantau dan ibu harus rutin kontrol. Untuk saat ini, kami akan beri obat penguat kandungan. Semoga kondisinya bisa lebih stabil sebelum waktu persalinan tiba." Setelah dokter pergi, Aira menyandarkan tubuhnya dengan susah payah. Tak lama kemudian, pintu diketuk perlahan dan masuklah wanita paruh baya yang tadi menolongnya. Aira menatapnya dengan senyum penuh syukur. "Terima kasih, ibu telah menolong saya. Kalau bukan karena ibu, mungkin saya dan bayi ini nggak akan ada di sini sekarang." Wanita itu mendekat, menggenggam tangan Aira hangat. "Allah yang menyelamatkanmu, Nak. Ibu cuma perantara. Kamu anak yang kuat dan insya Allah, anakmu juga akan sekuat dirimu." Air mata Aira mengalir lagi. Bukan karena lemah tapi karena penuh harap. Ia mengelus perutnya yang masih terasa kencang. "Anakku, seberapapun sakit ini, Umi akan jaga kamu. Kalau nanti kamu harus lahir lebih cepat, Umi rela. Kalaupun harus menukar nyawa, Umi siap." Ia memeluk perutnya erat, berbisik lembut, "Kita sama-sama kuat ya, Nak. Kita hadapi bareng-bareng." Bersambung.